Tema yang saya sampaikan adalah The Shepherd King. Di dalam tatanan sosial, shepherd itu tempat paling rendah. Bersama dengan budak-budak. Bahkan dianggap kurang kudus untuk bisa masuk bait Allah. Itulah agama, membeda-bedakan. Raja itu paling tinggi. Tapi Jesus is the Shepherd King. Amin. Anak manusia tidak datang untuk dilayani. Ada teman saya pengusaha bilang, Vin, kamu gak wayai. Pegang HP sendiri, bawa tas sendiri. Aku dengar kamu mesti naik ekonomi kelas ya. Naik bisnis dong. Saya bilang iya kalau jauh 10 jam gitu masih boleh. Orang berpikir kalau jadi pemimpin itu harus special treatment. Yesus tidak. Tahukah saudara mencuci kaki itu bukan dilakukan oleh pembantu rumah tangga. Tapi oleh hamba, oleh budak. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita untuk lebih mengenal our Shepherd King. Kita lihat dalam kitab Mika pasal ke-5. Hari-hari ini penuh dengan ancaman, penuh dengan penyesatan dan kegelapan. Banyak orang berkata, saya nggak tahu mesti apa tahun ini. Kamu perlu gembala. Amin. Dan gembala kita adalah gembala yang terbaik. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Mika pasal yang ke-5, kita baca mulai pertama. Sekarang engkau harus mendirikan apa? Tembok itu perlindungan. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Every leader jadi sasaran tembak. Yang diserang itu pelipisnya. Kalau ditempeleng itu dipermalukan. Tetapi kalau dipukul dengan tongkat, pelipis ini fatal. Saudara, ada seorang pengusaha di Jakarta, orang berada. Dia jadi warga negara UAE di Dubai. Syaratnya dia harus investasi 5 juta dolar. Istri dan 2 anak berarti 20 juta dolar. Kalikan sendiri. Dia merasa tidak aman di sini. Jadi dia mengambil saudaraku warga negara Dubai. Ya pasti dia tidak punya gembala sih. Sebab dia mendirikan tembok bagi dirinya sendiri. Bagi orang kaya yang cuma kaya, menganggap hartanya itulah perlindungannya. Saya ditelepon oleh Yenti. Gembala kita, Pak tolong Pak, ini semua ketakutan Pak. Mereka berpikir mereka pasti aman, tidak mungkin diserang oleh Iran. Datanglah misil, datanglah saudaraku suicide drone. Mereka semua ketakutan Pak. Apa yang saya sampaikan? Tiru saya. Jesus is my bunker and my banker. Katakan bersama saya, Jesus is my bunker and my banker. Amin. My bunker and my banker. Sudah lama sih tidak pernah nyebutkan Mazmur 91. Dulu aja waktu COVID ya kan. Lancar sekali. Mak-mak pun lancar. Dirikan tembok. Saudaraku, the Shepherd King berkata, akulah pintu kepada domba-domba itu. Apa perlindungan buat semua orang? No. Cuma dombanya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Suara orang asing tidak mereka dengarkan. Saya tidak begitu ngerti tentang mengembalakan domba, tapi saya punya 2 anjing kecil lucu. Ya cuma 2 aja, cuma beberapa sudah selesai tugasnya. Saya masih ingat saya ada di depan pintu dan ada
Anjing saya namanya Jessica. Sorry yang namanya Jessica sini. Ya, minta maaf saudaraku. Gak tahu kenapa kasih nama Jessica. Untung bukan Vivi. Saya di depan pintu, saya panggil Jessica. Yang goyangkan ekornya. Dia mau masuk ke sini. Aku bosnya kan, yang berikan dia makan dia kan. Tapi kemudian pembantu saya namanya Mbak T manggil si Jessica ini. Dipanggil gini, Nduk. Nduk itu panggilan kesayangan buat anak perempuan. Dia berputar, dia pergi Mbak T. Itu bedanya saudaraku, religion dengan relation. Apa saudara mendengar suara gembala? Banyak orang mengira cari tempat yang lebih aman. Tahun 99 kerusuhan Ambon. Tahun 2000 kerusuhan di Mataram. Dan di Jogja ditemukan 3 orang yang mereka sasar sebetulnya bukan Lombok. Yang mereka sasar adalah Bali. Sebab kalau Bali akan tersebar seluruh dunia. Didapatkan yang harus dibunuh pertama 3 orang. Itu pertama adalah Uskup Katolik, Bishop Gereja Protestan, dan Timotius Arifin. Lumayan, ranking 3. Saudara, telepon dari Pak Samuel Yusuf. Babe, pindah Australia aja Babe. Babe kan board di sini. Resmi loh di pemerintah. Saya bilang Sam, lebih baik di garis depan bersama Yesus. Dari hotel bintang 7 tanpa Yesus. Aku dipanggil ke Bali Sam. Bukan Australia. Hidup ini adalah pilihan. Life or just living. Banyak orang mencari cuma living. Tapi Tuhan bilang, dirikan tembok. Bagaimana dirikan tembok? Seru nama Yesus. Call unto me in the day of trouble. I will deliver you. And you will glorify me. Lalu kemudian ceritakan di mana lahirnya the Shepherd King. Hei Bethlehem Efratah, engkau yang terkecil. Saudaraku, kadang-kadang Alkitab ada salah terjemahan saudaraku. Ya, dulu terjemahan yang paling lama, yang masuk neraka paling pertama itu orang kecil. Lo kasihan istri saya saudaraku. Orang keji maksudnya. Robert, berbahagialah kau. Kau disayang Tuhan. Amen. Nah saudara, terkecil gak jadi masalah. Ada teman saya, lahirnya itu bukan di Surabaya, yang aku arek Surabaya katanya. Lahirnya di Rengel saudaraku. Dekat Lamongan masuk lagi saudara. Tidak apa-apa, kita ini asal benjeng, it's okay. Asal bersama Yesus. Oke? Nah firman Tuhan mengatakan, bagaimana daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang pemurniannya sejak purbakala yang sejak dahulu kala. Dalam Matius pasal 2 dijelaskan, akan bangkit seorang yang memerintah. A governor. Governor bukan gubernur, yang memerintah, yang punya kuasa. Tetapi di sini dipakai perkataan masal, memerintah sebagai raja, betul. Tapi dalam Matius 2 dijelaskan, poimaino, menggembalakan umatku Israel. Itulah Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, yaitu ada yang lain. Seorang gembala yang lain. Raja yang dulunya menggembalakan. David. Mazmur 78 Tuhan berkata, dari kumpulan kambing domba, ku ambil dia. Saudara bukan yang terbaik, tercakap, terhebat di antara keluargamu. Kenapa kamu yang dipilih? Saya pernah tanya Tuhan, adik saya Andrian tuh loh. Baik, sabar, enggak pernah nyakiti orang, enggak model kayak saya. Kenapa bukan dia? Tuhan berkata begini, kalau dia bertobat enggak begitu kelihatan. Kalau saya bertobat kelihatan sekali, buktinya mertuaku langsung bertobat.
Mertuamu sudah bertobat belum? Saudara David memerintah yang menggembalakan umat dengan ketulusan hati. Coba pegang sini. Mazmur 78 tampilkan. Dengan kecakapan tangannya. Domba-domba betina yang menyusui. Dipeliharanya dengan hati-hati. Dijaganya baik-baik. Amin. Luar biasa. Melayani itu mesti ngerti caranya. Saudara, apa tugas gembala? Pertama, mencari yang hilang. Amin. Mengembalikan yang tersesat. Mengobati yang terluka. Menyembuhkan yang sakit. Memulihkan dan membebat yang terluka. Perintah Yesus pada murid-muridnya. Heal the sick. Bukan pray for the sick. Semua ini kan murid Tuhan. Heal the sick. Nomor 2, usirlah roh jahat. Yang ketiga, tahirkan orang kusta. Yang keempat, bangkitkan orang mati. Baru minggu yang lalu ada sebuah kelompok lah. Yang mengatakan semua orang karismatik masuk neraka. Matius pasal 7. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Kami bernubuat, kami mengusir setan, mengadakan mujizat. Itu yang sesat katanya. Kalau begitu yang sesat Yesus. Petrus membangkitkan orang mati. Saudaraku, Paulus mengusir setan, sesat semua. Sebab mereka percaya cessation. Bahwa mujizat sudah tidak ada. Berapa banyak saudara percaya Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tangan yang dulu jahat ini, sekarang dipakai Tuhan to heal the sick. Setiap daripada Anda. Jadi saluran berkat. Mari kita pelajari lebih jauh. Seorang wanita yang melahirkan akan melahirkan. Itu Maria toh? Lalu selebihnya saudaranya akan kembali pada orang Israel. Maka yang bertindak, ia di sini siapa? The Shepherd King. Dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Tema kita shepherding in truth. Dan Tuhan Yesus memperingatkan hati-hati pada gembala upahan. Manipiro. Satu hari ada seorang pengkhotbah terkenal. Terkenal belum tentu baik saudara. Saya ini tidak sengaja dengar, zaman dulu kan belum ada HP ya. Dia telepon di sebelah rumah saya di tempat persekutuan kita itu. Yang telepon dia seorang ibu yang tajir melintir saudaraku. Waktu itu orang paling kaya di Indonesia. Kebetulan Kristen ada persekutuan di rumahnya. Dia batalkan pelayanan kita. Dengan alasan ada urusan penting dia melayani ibu itu. Saya bilang mulai hari ini kamu tidak akan melayani di sini lagi. Saya kata gitu pada dia. Lu tidak lebih dari gembala upahan. Siapa yang berani bayar lebih banyak? Saudara, dia akan melayani dengan kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan di sini, dalam kemegahan nama Tuhan Allah yang mereka tinggal tetap sebab sekarang jadi besar sampai ujung bumi. Saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan hebat. Yaitu Petrus Octavianus. Kecil. Dari Kupang sana. Pesawat dihantam petir. Dia berdiri. Dalam nama Yesus. Diam. Teduhlah. Pesawat itu jadi tenang. Orang-orang kaget semua. Siapa Arik Cili? Bukan Arik Cili, orangnya memang kecil. Apa kalian tidak dengar tadi saya sebut nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Amen. Karena jangan cuma spiritual, supernatural.
Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Kami bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namamu. Amin. Bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kemana? Kerajaan sorga. Bukan sorga loh. Yesus tidak ngajari orang masuk sorga loh. Tapi masuk kerajaan sorga dan mendatangkan kerajaan sorga di bumi. Apa tugasnya seorang gembala? Kita baca selanjutnya, saudaraku. Dan dia sendiri akan menjadi damai sejahtera, bahasa Inggris. And this one shall be shalom. Shalom itu bukan cuma tidak ada masalah. Bukan cuma tidak ada gelombang, tidak ada taufan. Tapi dia adalah damai sejahtera itu. Saudara, saya coba jadi gembala anjing. Kalau sudah ada petir, jangankan petir, geluduk aja. Anjing saya yang kecil happy itu ketakutan. Yang saya lakukan adalah saya merangkul dia. Ekornya yang dari ke bawah itu naik lagi, saudara. Kipit, 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 kipit. Coba suami istri berdiri, suami istri. Sudah nikah 80 tahun ya enggak apa-apa. Suami istri, bojoku sini. Haleluya. Bapak gembala, ini bojomu. Nah, sekarang saudara bayangkan, ayo dirangkul yang erat. Yang erat sekali. Loh ayo Pak Budi. Pak Budi ini sayang istri loh. Yang dipotret kemana-mana. Silakan duduk. Kalau enggak begitu saya ingat anjing saya yang lama. Namanya Jelo. Namanya Jil. Pendeta ngerubah nama orang kan. Kayak Yesus kan. Tak ganti Jelo. Keren kan. Kalau dia sudah ketakutan, saudaraku, saya sudah ngantuk. Saya turunkan kaki saya. Dia cuma mencium jempolan kakiku. Kipit, 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 dia enggak takut lagi. Rupanya jempolanku ada aromaterapi. Amen. Apa yang membuat orang tenang? Hadiratnya. Saya pernah cerita ini, saya mau cerita lagi. Kemenakan saya pertama namanya Opi, panggilannya Opi. Nuakal saudara, adik saya itu kerja yaitu ya pakaian anak-anak ya. Konveksi anak-anak, pakaian anak. Wah dia ganggu semua, pegawai diganggu. Adik saya akhirnya jengkel dimasukkan gudang, dikunci. Wah dia teriak, wah mami jahat, dia teriak. Saya nggak tega adik saya itu, tapi ya ketika kita sedang makan bakso, mendadak di gudang suaranya lain. Asik kan ya, asik. Tadi nangis sekarang asik. Saudara, kita mendekati pintu gudang itu. Ketika kita buka, bapaknya ada di situ. Sedang merangkul dia. Asik katanya. Masih pakai jas, dia kan direktur di salah satu perusahaan Astra. Pakai jas masih batas, anaknya dirangkul. Dia menghargai istrinya kan, adik saya kan istrinya. Tapi dia mendampingi anaknya. Saya mau beritahu saudara, dia berkata namanya Immanuel. Dia merangkul kamu. Dia berkata, do not be afraid. I will never leave you nor forsake you. Di dalam hadiratnya ada sukacita yang berlimpah-limpah-limpah. Perhatikan di sini. Apabila Asyur masuk negeri kita dan apabila menginjak tanah kita, makin membangkitkan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Teruskan. Mereka akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka melepaskan kita dari Asyur. Apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Pak Rendra, Pak Daniel, Pak Pohan, semua kepala keluarga di sini. Siapakah Asyur itu? Antikris. Sang Antikris dipanggil the Assyrian. Yang kedua ada nama Nimrod. Nimrod itu saudaraku adalah pendiri Menara Babel.
Menara Babel zaman sekarang New World Order. Pusatnya di Davos. Bukan PBB, Davos. PBB cuma bagiannya. Dan seperti saya sampaikan 3 tahun yang lalu, itu diumumkan. Gereja yang sesat, itu cirinya 3. Pertama, percaya kemakmuran. Yang kedua, percaya kepada kesembuhan ilahi. Dan yang terakhir, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Siapa itu? Anda dan saya. Dunia ini benci kita. Tapi jangan takut. Amen. Sering saya tulis kepada anak-anak saya. Be powerful to this world. Dia akan memimpin dengan kemegahan. Kemegahan nama Tuhan. Amin. Di Davos ada 3, yaitu saudaraku, 3 institusi. Yang pertama adalah WHO. Trump mengerti nih kan dia keluar dari WHO. Yang kedua sahabatnya WVI. Vaksin seluruh dunia. Amen. Dan yang ketiga masih ada lagi World Economic Forum. Kalau kita percaya Yesus adalah gembala yang memelihara kita. Kita tidak takut ada ancaman apapun daripada dunia ini. Kalau kita percaya Yesus tidak berubah dan masih menyembuhkan, masih memelihara. Kita tidak takut saudaraku segala ancaman. Demikian juga kita percaya Tuhan itu adalah the Lord daripada dunia perdagangan. Haya. Dengar saudaraku, kita akan mencukur Asyur dengan pedang. Pedang itu apa? Firman Tuhan. Jadi tugasnya dan semua kepala keluarga itu adalah membangkitkan 7 gembala dan 8 pemimpin. Bukan pemimpin biasa, coba perhatikan. Kingdom leaders, princely leaders. Siapakah disebutkan dalam Alkitab yang keturunan bangsawan? Yang akan jadi pemimpin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ketika yang 3 itu dilemparkan ke dapur api. Yang 3 itu seperti bangsawan, yang 1 seperti anak dewa. Itulah Yesus Kristus. Amen. Tuhan itu selalu menyertai di tengah-tengah penderitaan. Amin. Di tengah-tengah penderitaan saudaraku. Haleluya. Nih Pak Budi nih. Pak Budi ini saudaraku, dia paling sayang cucunya yang laki itu. Dan saya masih ingat satu kali kita meresmikan salah satu cabang daripada Pak Budi. Di Kelampis sana ya. Saat itu putra Pak Budi kan menikah dengan kemenakan saya Priska. Mereka berbicara dan anak kecilnya mendengar. Eko putranya Pak Budi bilang gini, aduh tempatnya bagus. Cuma mintanya mahal. Mintanya 12 M, ini 10 tahun lalu Pak ya. Ya kurang lebih. Yang saat kita cuma punya 8 M, si kecil itu doa. Waktu umur 5 tahun. Berarti 10 tahun lalu Pak. Tuhan Yesus, Papa cuma punya 8 M. Kasihkan toko itu. Toko itu benar atau gimana dikasihkan 8 miliar. Pada waktu toko itu diresmikan, saya tanya, si Jaden yang usia 5 tahun itu, Jaden, kamu percaya toko ini dikasihkan papamu karena doamu? Dia ngaku, iya saya percaya. Anak kecil itu percaya kuasa doa. Jangan kalah sama anak kecil. Dia cuma sejauh doa, cry unto me. Di masa kesusahan. Saudaraku, jadi selain membangkitkan para pemimpin, anak cucu kita semua jadi pemimpin. Tadi saya kirim Ibu Feni, yaitu si Jackson, usia 4 tahun, khotbah saudara. Belum lihat ya? Tak tunjukin. Khotbah, Yesus datang kedua. Akhir zaman loh saudaraku. Ada umur 4 tahun. Bangga saya jadi engkongnya. Tepuk tangan bagi Allah kita, bangkitkan.
7 gembala dan 8 pemimpin. Maka sisa-sisa Yakub ada tengah-tengah banyak bangsa seperti apa? Seperti apa yang keras? Dan daripada Tuhan seperti dirus hujan. Kata tumbuh-tumbuhan tidak menantikan orang dan tidak mengharapkan anak manusia. Lanjut. Maka sisa Yakub akan ada dan suku-suku bangsa di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa. Seperti apa? Singa, bukan Hello Kitty. Amin, saudaraku. Di antara binatang hutan seperti singa muda antara kawanan kambing domba. Kemanapun dia pergi, membanting dan menerkam. Sebab tidak ada yang melepaskan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Tidak seorang pun mengambil dari tanganku. Sebab Bapa lebih besar dari aku. Aku dan Bapa adalah satu. Suara orang asing tidak mereka dengarkan. Saya panggil, Jessica. Datanglah dia, kipit nih, big boss ini. Pembantu saya yang memelihara dia bilang, nduk, kembali dia. The power of relationship. Tepuk tangan bagi Allah kita. Do you know your shepherd? Apa Anda tahu gembalamu? Setiap kali kalau bendara datang sama saya, Pak kita defisit. Ingat waktu kita masuk ke sini kan. Pak Andrian bukan bendahara ya. Tapi dia akan mengarahkan. Kita defisit loh bulan depan. Kita mesti apa? Saya bilang nabur. Hah? Minus malah nabur? Yes. Bulan kedua gitu lagi. Masih ingat Pak Daniel? Bulan ketiga masih gitu lagi. Saya bilang nabur. Karena dia percaya saya, ya wis katanya. Bulan keempat sudah tanya lagi. Sewanya ini dinaikkan saudaraku 8 kali lipat. Tidak usah takut. Yang punya pelayan ini Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. We shall not want. Kita tidak akan kekurangan. Tidak akan. Sebab Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan kalau saya minta duit, saya panggil dia bos. Saya malah cerita nih, saya mau cerita lagi. Satu hari kita sedang membangun, yaitu di Gianyar. Dan Gianyar perlu uang 60 juta, saudara. Kas di pusat nggak ada. Saya bilang, bos, lakcap tiao bos. Kita cuma lapor kan. Saya khotbah di Betani Nginden, saudara. Salah satu jemaat kita lari ke depan. Pak, mobil Corolla saya yang dicuri orang ditemukan. Tadinya saya bilang, Tuhan kalau ketemu, ku berikan padamu. Lah ngawuri, sudah hilang baru dikasihkan Tuhan. Mumpung masih ada ya kan. Kembali benar, dia bilang, saya tidak mengenali lagi mobil itu Pak. Polisi bisa tahu. Nomornya semua berubah. Nomor rangka, nomor sasis ganti semua. Saya jual 90. Saya udah janji Pak, jadi saya serahkan. Kita cuma perlu 60, Tuhan kasih 90. Karena apa? Tuhan kita lah Tuhan yang lebih daripada yang kita minta dan doakan, dia jawab kita. Bos, tinggal gitu aja saudaraku. Pak Daniel, karena kamu gembala sini, kamu yang teriak. Bos. Nah itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Masa kemurahan sudah lewat. Sekarang masa kelimpahan. I tell you, masa kelimpahan sudah datang. Sebab apa? Umat Tuhan itu seperti embun. Kalau dia datang itu kok hati kita jadi seger ya. Amin. Seperti apa? Seperti embun. Dan seperti dirus hujan. Tapi kalau ada tantangan, bangkit seperti singa. Pada waktu Israel nyerang Iran yang 12 hari, operasi apa namanya? Roaring Lion. Kalau ini betul keturunan singa Yehuda, coba saya hitung sampai 3 mengaum ya. 1, 2, 3. Ada yang meong. Loh, ada yang meong tadi. Roaring Lion. Amen. Betul saudaraku.
Ketika Petrus dan Yohanes saudaraku dianiaya. Mereka pulang dan bilang, Tuhan kasihanilah kami. Ada yang doa gitu kan. Ya Kristus kasihanilah kami. Nah, mereka minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman disingkirkan. Mereka cuma minta keberanian mengabarkan Injil. Akan tiba waktunya, ya saudaraku. Semua umat Tuhan itu bangkit seperti singa. Amen. The roaring lion. Pertama saudaraku diserang. Para pemimpinnya eliminasi. Roaring lion. Loh, kok diam saudaraku? Tapi tugas saudara embun. Embun itu menyegarkan. Dan datangnya waktu malam. Roh Kudus bekerja melalui kita ketika kita dalam kesulitan. Siapa sih dalam kesulitan? Tidak usah angkat tangan. Tuhan tahu kok. Amen. Roh Kudus bekerja seperti embun yang menyegarkan. Saya mau cerita ini. Ada seorang rekan kita, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Petri Kumase, meninggal. Ya sedih semua kan, ya. Dia ini simpatik, orangnya pelayanannya bagus. Nah saya datang ke bagian belakang dari gedung gereja itu. Yaitu gereja yang di Bintaro, saudara. Ketika saya datang, istri anak-anaknya kumpul, saudaranya kumpul. Apa yang terjadi? Mendadak sukacita Tuhan datang. Tadinya meratap-ratap, mendadak jadi seger sukacita semua. Saya merubah? Tidak. Cuma hadir. Saya pertama kali memberi nama kemenakan saya, Christopher. Yang saya sebut Opi tadi. Christ bearer, pembawa Kristus. Setiap saudara pembawa Kristus. Di tengah duka cita saudara membawa sukacita. Di tengah putus asa saudara membawa pengharapan. Sebab itulah Tuhan bekerja melalui kita. Seperti dirus hujan. Yang menyuburkan. Yang gesang-gesang jadi subur saudara. Amen. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kalos poimen. Kalos itu baik, tidak ada kejahatan sedikit pun. Ada istilah buat orang Surabaya. Wong iku gak ono rine. Orang itu tidak ada durinya. Tidak pernah nyakiti orang ngomong, tidak pernah nyakiti. Seharusnya anak Tuhan seperti itu. Amen. Haleluya. Kalos poimen. Dia tidak sebut I'm the El Shaddai. Meskipun dia itu. Dia memilih jadi gembala. Kita lihat bagaimana David. Tugas seorang raja itu memimpin di depan. Tugas seorang raja itu seperti gembala melindungi. Hari itu musim semi. Ketika raja-raja berperang. David ada di mana? Ada di istananya. Ketika dia dikejar-kejar Saul. Luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari itu dia ada di istananya. Sahabat-sahabatnya datang berkata, Rajaku, aku titip keluargaku kepadamu. Salah satunya Uria. Salah satu daripada 30 perwira daripada David. Karena mungkin akrab dia bilang gini, Mas David titip bojoku ya. Tapi malam hari itu dia memakai kekerasan. Batseba dipanggilnya. Sampai sekarang Tuhan tidak lupa. Injil Matius dari 4 wanita yang non Yahudi. Maka salah satunya Batseba tidak disebut Batseba. The wife of Uriah. Istri Uria. Karena itu saudaraku. David tidak menggembalakan dombanya. Dia bahkan membuat surat untuk membunuh Uria dengan tangan orang. Gaplok nyilih tangan. Nempeling pakai tangannya orang. Ini bahkan membunuh. Pakai tangannya siapa? Musuhnya. Taruhlah Uria di barisan paling depan. Lalu kalian mundur. Biarkan dia mati. Itulah sebabnya saya percaya bagaimana Yoab tidak terlalu menghargai David. Dia tidak bertindak sebagai gembala. Dia bertindak sebagai serigala.
Hati-hati loh Pak, pada serigala berbulu domba. Oh, saya pernah ketemu domba berbulu serigala. Loh ada Pak? Ada. Ada teman saya tidak sebut di kota mana ya. Suka pakai jaket loreng, ngaku tentara. Memang kebetulan dia tidak putih, saudaraku, dia Hitachi. Seperti Pak Daniel begini ya. Satu kali mobilnya disalip gitu, dia kejar, dia potong. Dia turun. Kamu tahu siapa saya? Loh Bapak Gembala, jemaatnya saudaraku. Itu domba berbulu serigala. Tetapi kita lihat gembala terbaik Yesus Kristus, tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak seorang pun bisa mengambil dari tanganku. Siapa percaya saudara di tangan Tuhan? Tidak ada yang bisa ngambil saudara. Tapi sekarang kita lihat tugasnya. Di dalam Yeskiel 34, Tuhan berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-domba itu. Sebab domba-domba tidak kamu gembalakan. Kamu menggembalakan dirimu sendiri. Dari bulunya kamu buat pakaian, dari susunya kamu minum. Tetapi kamu tidak menggembalakan domba-domba itu. Karena itu aku menjadi lawanmu. Dan apa kata Tuhan? Akan menggembalakan mereka seperti seharusnya. Yang hilang akan kucari. Amin. Yang tersesat aku akan bawa pulang. Coba lihat di sini. Ya, ayat selanjutnya. Aku jadi lawan bagi domba gembala itu. Ayat 11, lanjut. Aku sendiri memperhatikan dombaku, mencarinya. Lanjut. Seperti seorang gembala mencari dombanya yang tercerai. Aku menyelamatkan mereka. Ayat 14 mungkin. Di padang rumput baik aku gembalakan. 13 dulu, 13. Saudara, firman Tuhan mengatakan, yang terluka akan kubalut. Yang lemah akan kukuatkan. Tapi ada satu ayat terjemahnya salah dalam terjemahan Alkitab Indonesia yang dulu. Yang gemuk dan kuat. Dulu terjemahan lama Indonesia akan ku perhatikan, bukan cuma perhatikan, ku lindungi. Karena itu banyak orang tidak baca Alkitab dengan benar di luar. Yang sugih, ya toh, yang tajir melintir itu yang dapat perlakuan khusus. Tapi dalam bahasa aslinya akan kuawasi. Bukan cuma kuawasi, I will eliminate. Ya toh? Coba ayat selanjutnya ini. I will destroy the fat and the strong and feed them in judgment. Aku menggembalakan mereka sebagaimana yang hilang akan apa? Yang tersesat ku bawa pulang. Gemuk dan kuat akan ku awasi. Saudara jangan cuma lihat gembala yang model kayak kita. Kepala keluarga sama. Tugasnya sama. Selama memungkinkan mereka jadi pemimpin kerajaan. Tetapi juga yang Tuhan percayakan. Tadi ada 12 komsel. Pak Rendra lihat. Kalau ada yang hilang. Gembalanya cari enggak? Kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu. Harus kenal baik-baik saudaraku. Kalau tidak ada ancaman. Saya kalau khotbah suka kasih ayat ancaman saudaraku. Kamu tidak akan lagi menggembalakan domba-dombaku. Kita akan dipecat dengan tidak hormat. Aku sendiri akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. I'm the good shepherd. Yesus yang berkata begitu. Suara orang asing tidak akan mereka dengarkan. Tapi mereka mendengarkan suaraku. Sekali lagi, kita tidak mengikuti religi. Kita ada dalam relasi. Engkau gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 ditunjukkan. Pertama, Tuhan adalah gembalaku. Akan kekurangan aku. Lalu dia tuh kata ganti buat orang ketiga kan? Dia. Tapi ketika melalui lembah bayang-bayang maut. Gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur aku. Ya,
sebab engkau besertaku. Engkau itu kata ganti orang kedua. Saya lihat lebih dekat. Setelah lewat lembah bayang-bayang maut, engkau menyediakan pesta bagiku. Di mana? Di hadapan para lawanku. Amen, saudaraku. Haleluya. Karena itu kita tahu ini tidak mudah. Dalam perjamuan kudus nanti minta hati seorang gembala. Minta urapan seorang gembala. Untuk mencari yang hilang. Loh, firman ini pedang bermata dua. Ada satu orang memang menjengkelkan sekali. Ya saudaraku, sudah lama saya tidak kontak dia. Tuhan bilang, cari dia. Dia hilang, cari. Saya kirim teks. Ayo kita ketemu minggu depan. Di Jakarta. Cari. Sampai ketemu. Kalau tidak, aku akan mengambil tugas gembala daripadamu. Dan aku sendiri akan menggembalakan mereka. Sebagaimana seharusnya. Ayo bangkit berdiri saudaraku. Satu kali perayaan Natal besar di Jakarta. Spanduknya gede sekali. Saudaraku. Yesus gembala yang baik. Presiden Soekarno datang. Ini orator nomor 1. Dia pegang mic. Yesus bukan gembala yang baik. Kaget semua kan. Yesus bukan gembala yang baik. Dia gembala yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus, engkau gembala yang baik. Oke. Nyanyi, bantu saya. Yesus gembala terbaik, terbaik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun hai yang lemah, yang takut, Yesus menyertai engkau. Tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Sekalipun ku melangkah dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau sekalipun. Haleluya. Dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Ayat terakhir, apa yang akan Tuhan kerjakan tengah kita? Yeskiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku mencari domba-dombaku. Dan aku menyelamatkan mereka di segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. In the cloudy and dark day. Kapan itu? 2026. Jangan takut. Dia berjanji menyertai kita. Para pengusaha yang ada di sini, jangan takut. Asal perusahaanmu milik Tuhan. Amen. Haleluya. In the dark and cloudy day. Kalau cloudy sana bisa lihat ke depan, apalagi kalau gelap. Tapi percayalah, dia menyertai kita. Dia berjanji, I will never leave you nor forsake you.
Satu hari saya kehilangan domba saya ini loh. Saudara, dia bilang, saya bilang, kamu enggak, ini bahasa Londo kabeh loh. Dia Schiphol, Amsterdam, tahun 86. Aku bisa kok. Kamu kira aku enggak bisa? Jalan sendiri saudaraku. Sudah mau berangkat pesawatnya enggak datang. Saya coba umumkan saudaraku. Dia datang dengan mulai itu enggak berani jalan sendiri saudaraku. Tunggu gembala dong. Saya rangkul dia, aku takut kamu tinggal. Menghina suami ini. Aku berkata seperti Yesus, I shall never leave you nor forsake you. Mulai hari itu enggak sok jago lagi saudaraku. Sekalipun ku berjalan, siapkan perjamuan kudus. Lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Nimrod, one world religion sudah terjadi, one world economic system sedang terjadi. Sebentar lagi kalau saudara pergi ke China, Alipay kita bisa pakai tanpa US dollar. Mendekati sudah. One world religion sudah kelihatan, one world government di depan mata kita. Jangan takut, angkat tinggi. Nimrod sudah dikalahkan. Amin.